kita mampu menjaga pertumbuhan ekonomi masih tetap tinggi dibandingkan seluruh dunia. Di akhir 1 tahun kita telah membuktikan kepada seluruh rakyat Indonesia hasil-hasil nyata, prestasi-prestasi yang cukup bisa kita banggakan. Sumber daya itu bisa mineral, dalam konteks ini bisa sawit dan semacam itu yang terkait sumber daya hutan maupun perkebunan besar. Nah itu selama 4 tahun terakhir dari 2022 ini tahun keempat 2025 itu yang biru melampaui yang orange. Posisi orang Indonesia parkir di luar dalam investasi lainnya lebih besar daripada asing yang parkir di sini. Jadi sebetulnya kita dalam beberapa tahun terakhir ini antara investasi asing yang masuk dengan pembayaran kita terhadap bunga dan dividen itu sebetulnya sudah berbalik arah. Kita sudah eksportir modal. Bisa pulang kan? Pulang ke rumahnya atau pulang ke negara lain. Itu namanya capital outflow kan. Kata biasanya masuk, keadaan sulit bisa saja di outflow. Itu yang dikhawatiri 2026 nanti bisa terjadi karena sudah dimulai nih 2025 ini. Salam cerdas, Ibu Bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Sesi assessment kali ini akan mengangkat topik apa yang disebut sebagai posisi investasi internasional Indonesia. Singkatannya PII, 3 kali I-nya. Kanal ini berulang kali membahas ini sesuai dengan jadwal publikasinya, karena publikasi tentang data ini beserta dokumennya itu tiap 3 bulan. Sebelum itu kita juga sudah berkali-kali membahas tentang apa yang disebut sebagai neraca pembayaran Indonesia, balance of payments. Ini terhubung dua-duanya ini ya. Pada waktu kita mengassessment tentang neraca pembayaran Indonesia berserta komponen-komponennya, itu kita sudah memahami bahwa transaksi internasional terjadi, transaksi ekonomi ya yang dimaksud, antara Indonesia, penduduk Indonesia dengan non-Indonesia, non-resident istilahnya. Penduduk pengertiannya luas ya, tidak hanya individu tapi juga korporasi, juga pemerintah atau lembaga lainnya yang berbadan hukum Indonesia. Nah kan bertransaksi ya, jual beli kah, utang piutang kah, investasi kah, hibah kah, itu dicatat ya oleh Bank Indonesia arusnya. Nah tentu tidak semua tercover ya, yang tidak tercover nanti ada catatannya selisih yang diperhitungkan. Nah secara umum dia, secara teoritis dia harus tercatat. Nah kalau dia bersifat jual beli kan berarti ada pembelian ya, berarti duit keluar ya. Dalam hal ini duit yang dipakai untuk transaksi internasional adalah valuta asing ya, devisa. Makanya ada istilah cadangan devisa. Cadangan devisa berarti duit yang dimiliki Indonesia. Nah tadi kita bisa menjual, memperoleh devisa, kita bisa membeli dengan impor, membayar, berlaku untuk barang dan jasa. Begitu juga jika kita misalnya diberi utang atau investasi, kita memperoleh arus masuk devisa, dan sebaliknya jika kita membayar utang atau memberi keuntungan, atau juga penduduk Indonesia yang investasi keluar, itu dicatat. Nah itu arus per waktunya per 3 bulan atau per 1 tahun, selama 3 bulan atau selama 1 tahun. Jadi arus ya, flow itu dicatat di dalam neraca pembayaran Indonesia, balance of payment. Sedangkan khusus arus transaksi, satu bagian dari neraca pembayaran yang disebut sebagai financial account, transaksi finansial. Jadi neraca pembayaran Indonesia itu ada bagian salah satu bagiannya dari 2 bagian, itu yang mencatat khusus yang bersifat transaksi modal finansial, utang piutangkah, investasikah, dan sejenisnya. Itu kan ketika kita misalnya menerima utangan, sekaligus juga kita melakukan pembayaran, akan ada arus netonya tiap tahun. Nah itu secara akumulasi kan menciptakan posisi, ya disebut posisi. Sebagai contoh, utang piutang kita terhadap pihak luar negeri itu kan menciptakan posisi utang yang belum dibayar, yang mencatat arus berdasarkan waktu selama 3 bulan, selama setahun disebut neraca pembayaran Indonesia. Posisi per tanggal tertentunya misalnya 30 Maret, 30 Juni karena 3 bulanan ya, atau 31 Desember,
itu disebut dengan posisi investasi internasional Indonesia. Kalau dalam bahasa awam lazim untuk yang sepadan dengan ini ya yang namanya ya arus NPI itu mencatat arus pendapatan dan pengeluaran, jadi rugi laba lah begitu ya. Sedangkan PI ini mencatat neraca. Nah, semacam itu. Mari kita lihat, tadi saya ulangi, Bank Indonesia itu mengumumkan sama dengan neraca pembayaran Indonesia tiap 3 bulan. Nah, hanya saja khusus untuk PI ini biasanya publikasinya lebih terlambat kurang lebih 1 bulan. Nah, data yang kita dapatkan pada awal Desember, tanggal berapa tepatnya 8 Desember lalu, itu adalah data posisi per 30 September, disebutnya triwulan 3. Nah, ada rilis siaran pers, tetapi untuk kasus ini media tidak terlalu sering memberitakan ya, entah apa alasannya, kurang dipahami oleh jurnalis atau mungkin kurang clickbait, kurang ini nggak tahu saya, tapi ada juga sih yang memberitakan. Kalau media ekonomi biasanya memberitakan, dan kanal ini sebagai kanal ekonomi ya selalu menganalisis soal ini. Ini contoh gambar rilisnya, judul rilisnya di bawahnya itu berarti ada beberapa paragraf yang di-highlight, yang semacam executive summary-nya Bank Indonesia tentang posisi investasi internasional Indonesia. Untuk triwulan 3 ini diberi judul posisi kewajiban neto investasi internasional Indonesia triwulan 3 menguat. Nyaris tidak pernah ada judul rilis yang misalnya memburuk atau kinerja kurang baik, itu nggak ada kalau di judul. Saya kira ini sebagai otoritas moneter mungkin maksudnya mempersuasi. Nah, yang di sebelahnya adalah cover dari dokumennya. Dokumennya kurang lebih 40-an halaman. Kita bisa baca beserta tabel-tabel di dalamnya maupun ulasannya. Tapi banyak ulasannya ya. Jadi saya sangat sarankan para pemirsa saya ini yang giat belajar ekonomi, ini adalah salah satu dokumen wajib yang mesti kita baca tiap 3 bulannya. Saya masuk ke substansi isi dari rilis maupun dari dokumen tersebut. Nah, pertama yang kita refresh dulu, ini tidak di dokumen itu, tetapi kita refresh dari kajian kita tentang arus, supaya kita nanti paham akumulasinya. Ini saya percepat kalau yang arus, karena sudah pernah dibahas di sesi kita assessment tentang balance of payment, neraca pembayaran, maupun ketika kita membahas bagian dari neraca itu, yaitu transaksi finansial. Dulu kita mengetahui bahwa arus modal finansial keluar masuk. Nah, keluar masuk kan selama dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, selama 9 bulan, dari 1 Januari sampai 30 September, itu bersifat masuk 5,49 miliar dolar, 5.488 juta ya, kalau dimiliarkan 5,48 miliar dolar. Jadi keluar masuk devisa dalam konteks modal finansial ya, bukan neraca perdagangan, baik milik penduduk Indonesia yang keluar masuk maupun milik asing yang keluar masuk, itu arus ya, mohon maaf saya bukan posisi ya. Jadi selama 9 bulan, kita udah bahas ini sebuah kinerja yang kurang baik dari sisi transaksi finansial. Biasanya kan itu tinggi-tinggi tuh yang biru. Ini nanti kurang 3 bulan lagi baru segitu. Ini khusus transaksi finansial kewajiban, maaf saya tadi salah sebut bahwa ini bukan netonya, kewajiban. Jadi milik asing yang keluar masuk itu masih bersifat masuk 5,49 miliar dolar, relatif kecil dibandingkan waktu lainnya. Pada sisi lain modal finansial milik penduduk Indonesia, tapi yang dimaksud modal finansial ini yang keluar masuk, bukan yang ada lagi dipegang di Indonesia, tapi yang keluar masuk. Tapi milik penduduk, kan tidak hanya asing yang keluar masuk. Itu nilai keluarnya selama 9 bulan itu 17,65 miliar dolar. Jadi lebih banyak keluar ya. Nah, 17,65 ini kan baru 9 bulan. Mungkin nanti kalau setahun ya mungkin sudah mendekati 2024, mungkin di kisaran 21 atau 22. Ini arusnya. Pengecualian terjadi 2016 ketika itu ada tax amnesty. Nah, kalau digabungkan duanya tadi, dua arus tadi, maka didapatlah netonya, neto transaksi finansial. Merah itu saya perlihatkan secara arus selama 9 bulan. Kalau angka-angka yang lain setahun ya, yang khusus terakhir baru 9 bulan.
itu bersifat keluar 12,16 miliar dolar. Itu sudah kita kaji. Nah, sekarang dari proses tersebut nanti bagaimana posisinya. Tapi sebelum kita masuk posisi, saya pernah juga mengassessment kalau itu tadi berdasar tidak memandang jenis, mau dia investasi langsung, mau dia portofolio, mau dia simpanan di bank, itu tadi totalnya. Nah, kalau dipecah-pecah, dirinci berdasarkan jenis, ini jenis investasi langsung, portofolio, dan investasi lainnya. Nah, yang khusus 2025 itu selama 3 triwulan arus ya. Nah, dari proses itu kita lalu memperoleh informasi di tadi dokumen PII tadi, P3I ya. Maaf, PI3 bukan P3I, PIII. Itu tercatat per 30 September modal asing. Nah, modal asing ini kewajiban artinya. Kewajiban itu penyebutan ya, jadi supaya jangan confuse ya. Nah, makanya saya biasanya kalau di dokumen Bank Indonesia nggak disebut lagi modal asing, disebutnya kewajiban aja. Tapi saya untuk keperluan assessment dan literasi ini, saya sebut modal asing garis dalam kurung kewajiban, itu posisinya 803,95 miliar dolar. 803.947 juta ya. Jadi ini mulai kita punya imajinasi ini. Per 30 September 2025 ada modal finansial asing di Indonesia sebesar itu. Saya bulatkan 804 miliar dolar. Nah, ada yang berbentuk perusahaan, pabrik, atau apapun yang di Indonesia, itu foreign direct investment namanya, investasi langsung. Ada yang berupa duit yang membeli surat berharga negara, ada yang berupa duit yang ditaruh di perbankan Indonesia, dan seterusnya. Intinya semua modal finansial, saya sebut modal finansial ya, untuk mengatakan modal finansial sebetulnya, tapi saya tambahkan modal finansial. Nah, pada saat bersamaan kita juga harus paham ya, ada modal penduduk Indonesia yang di luar negeri. Nah, jumlahnya kurang lebih itu ya di sini tidak ditulis, sekitar 300 kurang sedikit ya, 300-an miliar dolar, saya bulatkan aja 290 berapa nanti kita lihat. Tetapi juga ada cadangan devisa kan. Jadi kita punya cadangan devisa di wilayah Indonesia yang dikuasai oleh Bank Indonesia. Dikuasai artinya seperti bank menguasai uang ya, tidak seluruhnya sebetulnya milik Bank Indonesia, tapi milik negara Indonesia kan, bukan milik Bank Indonesia. Negara loh, bukan pemerintah. Nah, kalau ditambahkan dengan itu modal penduduk Indonesia di luar ditambah cadangan devisa, nilainya 541 miliar dolar. Kurang lebih cadangan devisanya 150. Ya berarti yang di luarnya itu kurang lebih 290-an miliar dolar ya, duit penduduk Indonesia yang ada di luar negeri. Nah, gambar ini menunjukkan informasi dari tahun 2004 sampai dengan triwulan 3 2025, 30 September. Tahun-tahun yang lain itu per 31 Desember. Nah, apa yang menarik dari gambar itu? Nah, yang orange, yang modal asing di era SBY, terutama 8 tahun pertamanya, 7 tahun tepatnya, 8 tahun benar, 8 tahun pertamanya itu meningkatkan modal asing masuk. Di tahun 2013 dan 14, 2 tahun terakhirnya itu landai, naik tapi landai. Nah, kemudian di era Pak Jokowi itu naik sampai 713, sayang 2014-nya tidak saya klik, naik juga tapi lebih fluktuatif dibandingkan era SBY. Jadi ada tahun-tahun yang dia secara neto posisinya itu turun dari tahun sebelumnya, tapi tetap posisi berada di Indonesia sampai saat ini 804 miliar dolar itu ya. Nah, yang biru menunjukkan arus modal penduduk Indonesia yang keluar ditambah cadangan devisa ya. Jadi kita bisa melihat itu akibat dua hal itu. Yang biru baik di era, terutama di era Jokowi itu meningkat lebih pesat dibandingkan di era SBY ya, sebaliknya dengan orange tadi. Kalau kedua-duanya digabungkan itulah yang disebut posisi investasi internasional Indonesia neto ya. Jadi berarti kan PII itu terdiri dari posisi aset modal penduduk Indonesia di luar negeri ditambah cadangan devisa dengan posisi kewajiban modal asing yang ada di Indonesia. Itu nilainya netonya 262,86 miliar dolar. Sebenarnya ini juga tidak bisa kita baca begitu saja ya, karena modal
penduduk Indonesia di luar negeri mungkin ya belum tentu mau balik kan. Kalaupun kondisinya memburuk kan bukan milik pemerintah, bukan milik negara. Tapi kalau asing dengan mudah pergi jika kondisi ekonomi relatif memburuk. Ini terjadi di tahun 96-97 dan sempat di 2008 itu ketika ada resesi kan mereka keluar tuh yang kuning. Tetapi yang mau saya garis bawahi selama 5 tahun terakhir sejak pandemi 20, 21 sampai sekarang ini netonya tuh naiknya landai. Ini terpengaruh oleh yang orange, yang modal asing yang juga fluktuatif meskipun cenderung meningkat tapi landai. Sementara yang biru yang milik penduduk modal Indonesia ditambah cadangan devisa itu naik lebih cepat. Karena itu posisinya relatif stagnan. Nah, tadi saya sudah katakan itu berdasarkan milik Indonesia, berarti penduduk, milik asing disebut kewajiban. Kita juga bisa melihat berdasarkan jenis. Nah, jenis pertama adalah jenis investasi langsung. Apa itu investasi langsung? Baik asing investasi di Indonesia maupun penduduk Indonesia yang investasi di luar ya. Foreign direct investment atau investasi langsung itu adalah investasi modal finansial yang masuk untuk mengelola suatu usaha, baik itu pembelian usaha baru, membentuk usaha baru. Ya mungkin bayangan utamanya misalnya pabrik, tambang, tapi sebenarnya juga masuk di sektor jasa. Umpama dia mendirikan kantor cabang bank atau dia membeli saham tapi untuk ikut mengelola perusahaan di Indonesia. Jadi tidak harus dia murni ya, pendirian pabrik, penambahan kapasitas pabrik, pembelian usaha baru, pembuatan usaha baru. Tetapi jika mereka masuk ke saham tapi hanya untuk trading di pasar saham di bursa, itu tidak masuk ini. Yang sini yang untuk ikut mengelola. Nah, kalau kita lihat ya investasi asing yang dalam hal ini kewajiban orange itu ya cenderungnya memang meningkat. Nah, yang digambarkan ini bukan arus ya, tapi posisi. Jadi selisihnya itu yang arus. Kalau kita lihat posisi per 30 September itu adalah 337 miliar dolar itu saya bulatkan ya. Jadi ada duit asing yang berbentuk perusahaan, berbentuk pabrik, pokoknya bersifat foreign direct investment, dan ini yang biasanya paling dicari oleh tiap negara termasuk Indonesia agar asing itu mau masuk ke Indonesia. Bahkan Cina sekalipun masih menginginkan modal asing ikut investasi di Cina. Itu nilainya 303, saya bulatkan ya, 337 miliar dolar. Sebetulnya masih cukup besar ya. Nah, pada saat bersamaan orang Indonesia juga tertarik untuk investasi di luar negeri. Jadi mereka mungkin punya usaha entah sendiri baru atau dia bergabung di sana ikut mengelola di Vietnam, di Kamboja. Saya tidak tahu di Cina konon sudah mulai, di Amerika juga ada. Nah, nilai totalnya 100, saya bulatkan itu 140 miliar dolar yang biru ya. Maka selisih keduanya adalah 197. Nah, itu namanya posisi investasi internasional Indonesia dalam jenis investasi langsung. Nah, secara umum kita melihat netonya kan turun. Ya, meskipun asing yang masuk dalam konteks investasi langsung cenderung meningkat, tetapi ternyata diimbangi juga oleh peningkatan penduduk Indonesia yang investasi asing di luar. Sehingga secara neto dia ya relatif stabil aja, naik turun, dan ini memang trennya adalah selisih ya, selisihnya itu minus ya ini. Dalam konteks cara membaca posisi netonya ini ada di sini, tapi punya asing, makanya itu diberi tanda negatif itu 197 miliar dolar secara neto ya. Nah, sedangkan yang murni modal asing 337 itu. Bagaimana dengan jenis lain? Jenis lain adalah investasi portofolio. Kita sudah belajar investasi portofolio itu ya adalah investasi modal finansial ke dalam surat berharga ya. Nah, bisa dia saham, bisa dia berupa surat utang. Surat utang baik itu milik negara disebut SBN atau obligasi korporasi. Korporasi dimaksud bisa korporasi swasta murni, swasta nasional, bisa swasta BUMN, karena dalam statistik seperti ini BUMN diperlakukan sebagai swasta ya. Kalau kita lihat posisinya, posisi akhir tahun dan khusus 2025 adalah akhir September, itu stuck ya selama beberapa tahun ini. Jadi sebetulnya tidak terjadi arus
neto yang memperkuat posisi. Ini sekaligus juga untuk kita bisa lebih kritis ya mendengar penjelasan Bank Indonesia kah, pemerintah kah, Indonesia ratingnya naik investasi ataupun rating utang. Kalau rating investasi terkait tadi foreign direct investment, terutama rating investasi dan utang terkait dengan salah satunya yang utama adalah investasi portofolio. Kita tiap hari mungkin ada berita tiap minggu asing keluar, asing masuk, tapi itu adalah fragmen mingguan. Supaya kita paham posisinya, berarti posisi pertanggalnya ya seperti ini. Berarti berita-berita yang memperlihatkan keluar masuk itu ya secara neto ya tidak banyak selama 5 tahun ini. Tidak banyak mengubah, maksudnya bukan tidak banyak nilainya ya. Nah, secara umum juga yang milik penduduk Indonesia keluar untuk portofolio ini masih lebih kecil daripada waktu investasi langsung. Artinya penduduk Indonesia keluar itu lebih banyak di investasi langsung daripada di portofolio. Jadi mereka tidak banyak yang trading di luar negeri. Ya, ini nilainya 39 miliar dolar. Dalam konsep ini juga sebetulnya kita harus lebih jeli ya nanti, karena beberapa posisi arus maupun posisi itu adalah terkait dengan kebiasaan bisnis, cara bisnisnya pemain-pemain pasar saham dan pasar surat utang. Kadang dia naruh duit di mana, pergi portofolio apa, terus balik lagi menukar-nukar portofolionya bahkan antar negara, itu biasa ya. Tapi kita bisa melihat secara makro seperti ini. Sebetulnya kita tidak terlihat menarik ya dalam 5 tahun ini. Dibandingkan tahun-tahun sebelumnya ini kan berarti dia banyak nih yang masuk. Netonya kalau mau masuk asingnya yang orange saja. Dulu juga mungkin penduduk Indonesia sedikit yang mau main portofolio, main saham dan surat utang di luar negeri. Jadi khusus untuk ini saya juga menggarisbawahi ini bukanlah kinerja yang kinclong selama 10-11 tahun terakhir selama era Pak Jokowi ya, posisinya. Jadi kita dari sisi data ini ya Indonesia memang tidak termasuk tujuan investasi yang menarik buat asing dalam hal portofolio, tapi juga masih gitu tidak menarik, tapi juga tidak mereka pergi karena datanya seperti ini. Nah, kalau di tahun 2008 misalnya itu pada saat krisis di Amerika, kita kena imbasnya resesi, modal melakukan mobilitas yang tinggi, kembali dilakukan perubahan portofolio, orang mungkin para pemodal besar hedge fund gitu merubahnya menjadi emas atau dia merubah kepada obligasi-obligasi negara, surat berharga negara yang dianggap dia lebih stabil. Pada waktu itu bukan Amerika ya, 2008. Nah, ini datanya seperti itu. Nah, kemudian bagaimana dengan jenis ketiga ya, dua jenis ya, investasi langsung, investasi portofolio. Yang ketiga ada investasi lainnya disebut other investment, tapi gede, itu simpanan ya di bank atau di lembaga keuangan yang terutama itu ditambah dengan DP atau pembayaran DP lah, terutama utang piutang dagang yang sifatnya utang piutang dagang singkat, tapi biasanya analisis lebih menekankan bahwa itu mencerminkan simpanan. Nah, ketika kita bicara devisa hasil ekspor, dia masuk jenis investasi lainnya. Ketika dia orang Indonesia parkir di luar negeri itu digambarkan oleh yang biru. Ketika asing parkir di sini, ya itu digambarkan yang orange. Nah, apa yang menarik dari data ini? Dahulu ya asing yang parkir di sini dalam konteks investasi lainnya, other investment. Nah, kita yang biru tidak banyak parkir di luar negeri. Makin ke sini, nah ini mungkin seiring dengan perkembangan divisa hasil ekspor, sumber daya itu bisa mineral, dalam konteks ini bisa sawit dan semacam itu yang terkait sumber daya hutan maupun perkebunan besar. Nah, itu selama 4 tahun terakhir dari 2022 ini tahun keempat 2025 itu yang biru melampaui yang orange. Apa artinya? Posisi ya, ini posisi saya ulangi sekali lagi bukan kejadian selama setahun. Posisi orang Indonesia parkir di luar dalam investasi lainnya lebih besar daripada asing yang parkir di sini. Nah, bahkan kalau mungkin kita kritis sedikit, itu tidak merubah pola selama 3 bulan ini. Mungkin pertanyaan seriusnya, berarti kebijakan divisa hasil ekspor agar masuk 100% untuk data ini
belum memverifikasi itu terjadi. Larangannya ada, regulasinya ada. Tapi arus modal finansial dalam jenis investasi lainnya ternyata tidak banyak terpengaruh. Jadi posisinya masih 212 miliar dolar. 212 miliar dolar modal penduduk Indonesia di luar negeri yang sebagian besarnya ada dalam simpanan di bank atau lembaga keuangan. Bukan saham ya. Kalau saham obligasi tadi masuk ke investasi portofolio, juga bukan ikut mendirikan pabrik atau usaha di Vietnam, di Kamboja, atau di Amerika atau di Cina. Tidak. Tapi yang murni uang ini ya, Anda petik ya. Nah, maka inilah fenomena yang mesti diwaspadai oleh otoritas ya, bahwa DHE itu kelihatannya penerapannya belum efektif. Nah, selain itu bisa jadi juga memang banyak pemilik modal Indonesia ya yang parkir di luar. Nah, ada tambahan sih kustodian ya yang melayani pelaku pasar uang juga tidak sepenuhnya naruh duit di sini, karena fleksibilitas untuk kliennya mencairkan atau membayar lagi itu lebih mudah mereka mungkin jika duit itu ada di misal di Singapura atau di Hong Kong. Ya, saya tidak tahu, tapi bacaan sepintasnya ya seperti itu. Nah, maka kalau mau rupiah menguat misalnya salah satunya di sini kan, karena biar devisanya ada di sini bukan di luar. Lalu saya menyajikan satu analisis sederhana modal asing neto, jadi khusus modal asing ya, bukan tidak termasuk modal penduduk Indonesia, biru tuh. Jadi mau dia jenis apapun dari yang tiga tadi, yang biru ini tadi di atas warnanya orange ya di slide keberapa tadi. Tetapi saya sandingkan dengan neraca pembayaran Indonesia bagian transaksi berjalan. Di bagian transaksi berjalan itu ada namanya neraca pendapatan primer. Lalu di bagian sub pendapatan primer itu ada namanya pendapatan investasi. Neracanya ya disebut pendapatan, kalau pendapatan asing ya kita bayar keluar. Nah, ketika pendapatan investasi pendapatan itu milik asing yang kita bayar, berarti kan bayar bunga maupun bayar dividen, itu kan menimbulkan arus tiap bulan ya. Nah, ini yang saya sajikan ini khusus arus ya. Jadi arus per tahun. Kenapa saya kasih ini meski tidak ada DPI tadi, biar kita bisa mengartikan. Jadi kalau misalnya yang orange itu bayar segitu bukan atas dasar arus tahun itu ya, tapi arus akumulasi. Karena kalau berdasarkan tahun itu, misalnya yang sedang berlangsung di 2025 ini kan lebih banyak kita membayar bunga dan dividen daripada modal asing masuk. Dan fenomena itu ditunjukkan kalau garis hitam netonya itu defisit ya, negatif. Nah, ini kan sudah nggak seperti dulu, kita sering defisit. 2024 kemarin ya relatif imbang lah, surplus sedikit. Nah, jadi ini yang menarik ya. Tadi posisi investasi internasional Indonesia-nya segitu mengakibatkan kita membayar dividen dan bunga segini. Ya gitu. Meskipun masih terjadi modal asing masuk. Jadi sebetulnya kita dalam beberapa tahun terakhir ini antara investasi asing yang masuk dengan pembayaran kita terhadap bunga dan dividen, bukan atas yang masuk itu tapi atas posisi ya, itu sebetulnya sudah berbalik arah. Kita sudah eksportir modal. Nah, ujungnya lagi adalah dari arus lalu posisi tadi, kita juga bisa menyandingkannya dengan data cadangan devisa, dan kebetulan cadangan devisa ini masuk dalam PII bagian aset ya. Nah, ini cadangan devisa sebenarnya beberapa tahun terakhir ini memang fluktuatif dan tidak meningkat seperti tahun-tahun yang lampau. Ini yang orange ini menunjukkan peningkatannya. Itu pun kita di tahun 2021 dapat cadangan devisa yang besar dari IMF kepada anggota-anggotanya. Jadi kita memperoleh cadangan devisa tapi juga dicatat sebagai utang ya, standby loan lah, ini utang yang bisa dipakai sewaktu-waktu kalau posisi kita secara moneter perlu bantuan ini. Menariknya di tahun 2025 ini sampai 30 September itu cadangan devisa kita lebih rendah dari 31 Desember. Kelihatannya masih berlanjut Oktober ini. Mungkin jika pulih di akhir Desember nanti ya setara dengan tahun lalu, itu jarang ya. Ini kita apa istilahnya kontraksi ya. Nah, ini juga yang menjelaskan mengapa rupiah juga agak sulit menguat. Dan tadi pada saat yang bersamaan kalau kita masih mau nambah masuk melalui arus transaksi finansialnya menunjukkan asing mulai wait and see terhadap kondisi Indonesia.
Lalu dilihat dari posisi di sini masih banyak itu bisa positif bisa negatif ya. Positifnya ya berarti kan kita masih bisa memakai itu dalam dinamika ekonomi Indonesia. Negatifnya di mana? Dia bisa balik, bisa pulang kan, pulang ke rumahnya atau pulang ke negara lain. Nah itu namanya capital outflow kan. Kata biasanya masuk, keadaan sulit bisa saja di outflow. Itu yang dikhawatiri 2026 nanti bisa terjadi karena sudah dimulai nih 2025 ini. Nah, maka dari cara saya menjelaskan tadi, saya simpulkan secara lebih sederhana, catatan yang seriusnya di 2025 ini kinerja transaksi finansial itu cukup buruk ya. Secara total dia hanya masuk tipis dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Nah, lalu transaksi finansial tersebut menimbulkan posisi kalau ditambahi lagi dinamika ke depan di triwulan 4 ini sudah berlangsung sejauh ketika saya taping ini ya masih sesuai lah dengan triwulan 3, 2 kurang lebih sama, tapi kita tidak tahu di tahun 2026 apakah terjadi arah yang memberatkan kondisi neraca pembayaran maupun posisi kita. Sebagai contoh, tadi kan ada 3 jenis tuh. Ada yang disebut dengan hot money, yang investasi langsung kan tidak bisa orang tiba-tiba modal pabrik kan, atau jual perusahaan tidak mudah. Tapi kalau jual saham, jual obligasi, atau narik duit dari simpanan di bank itu mudah. Di antara investasi portofolio dan sebagian besar investasi lainnya, itu bisa dikatakan hot money. Seluruhnya sebutlah disebut uang panas, meskipun ada yang tidak panas-panas banget. Berarti nilainya ditambahkan aja, totalnya kurang lebih 466 miliar dari 804 posisi di Indonesia. Dari 466 itu mungkin yang sangat panas ya 200-250. Sangat panas itu saya sebut seminggu bisa keluar lah. Dari hitungan jam sampai seminggu itu bisa keluar. Maka kalau dia keluar kan kita nggak bisa membayangkan. Posisi cadangan devisa kita nggak cukup kan, karena cadangan devisa kita 150. Kalau keluarnya 150 habis dong cadangan devisa. Tapi mesti kalau sudah mau habis terpaksa minta bantuan IMF lagi. Mudah-mudahan tidak ya. Nah, jadi kita harus hati-hati 2026 ini karena potensi untuk capital outflow karena kita biasa masuk inflow, maka kalau dia mendadak keluar, kalau selama 9 bulan ini kan tidak mendadak, gradual aja masih. Kalau mendadak itu ya sebutlah kurang dari sebulan atau sebulan capital outflow, maka disebut dengan sudden reversal karena kita biasa masuk tiba-tiba keluar dan itu akan bisa mengguncang perekonomian. Atau sebaliknya, guncangan perekonomian di luar kemudian guncangan ekonomi di dalam bukan oleh karena moneter, misalnya fiskal, pemerintah kesulitan, kelihatan gagal bayar utang dan kondisi politik yang mungkin relatif tidak stabil karena berbagai hal itu bisa memicu itu. Sebagai penutup, saya menyarankan para pemirsa untuk membaca, mencermati, dan mungkin mengolah-olah sendiri informasi tentang transaksi internasional, terutama dari 2 dokumen. Dokumen neraca pembayaran Indonesia dan ini dokumen posisi investasi internasional Indonesia. Meski yang saya sampaikan ini nadanya nada khawatir ya nada sering kanalnya dikomentari kanal pesimis, tapi ya saya kira karena pemerintah dan Bank Indonesia nyaris tidak pernah menyatakan kekhawatiran dan selalu bersifat optimis, mudah-mudahan kanal ini menjadi informasi tambahan agar ya optimis boleh tapi mitigasi risiko, berjaga-jaga agar kalau kejadian buruk itu mental kita, langkah kita lebih mudah dilakukan. Mudah-mudahan assessment ini bermanfaat.